Halo teman-teman, selamat bergabung di channel saya, Jeng Nimas. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Di hari ini saya akan memprediksi tentang keluarga Melanie Ricardo, di mana pemberitaan di media sosial, Melanie ini sudah mendatangi seorang konsultan untuk membicarakan atau meminta pencerahan terhadap masalah keluarganya, dikarenakan dia merasa keluarganya sekarang ini menghadapi sebuah problem. Kalau saya lihat problemnya ini dikarenakan sifat dan karakternya masing-masing, bukan karena bil atau bukan karena yang lainnya, tapi karena sifat dan karakter masing-masing yang gampang gesek-gesekan terus ngegas ya. Jadi ada semacam pertengkaran yang meledak-meledak di dalam rumah tangganya. Kondisi rumah tangga Melanie Ricardo saat ini seperti apa? Dan bagaimanakah solusinya? Bagaimanakah pesan dari semesta untuk kedua belah pihak? Jadi untuk Melanie juga untuk Tyson, sehingga rumah tangga mereka bisa rukun kembali ya. Harapan saya sih bisa rukun, karena sayang loh ya, karena hanya mungkin karena beda pendapat dan lain sebagainya, jadinya masing-masing ngegas, bertengkar. Semoga saja bisa sabar menghadapi permasalahan yang ada. Satu, ada ratu bawa pedang, kondisi yang memang kurang harmonis. Nomor dua, ada masa lalu yang datang. Maksudnya mungkin dari masalah-masalah yang sudah ditumpuk dari kemarin-kemarin akhirnya meledak. Kartu yang nomor 3 ini, ada kebimbangan rumah tangga ini harus bagaimana ke depannya ya. Kartu yang nomor 4 ini, Raja bawa pedang. Raja bawa pedang ini bisa sebuah keputusan yang menyakitkan, tergantung dari kartu yang mengapitnya. Yang di depan tadi kan kartu tidak berani melangkah dikarenakan sebuah kondisi yang kurang bagus ini. Jadi artinya seperti itu. Kartu yang nomor 5 ini, mulai, maksudnya harus sudah memulai menatap ke depan, memikul tonggak, yang artinya harus bisa menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya ya. Sekalipun itu merupakan masalah-masalah yang begitu menyebalkan mungkin ya, jadi harus bisa segera diselesaikan. Jadi kondisinya seperti ini. Memang di sini terlihat kalau permasalahan dalam, maksudnya kondisi rumah tangga Melanie Ricardo menghadapi sebuah kondisi yang kurang harmonis, dikarenakan ada 2 kartu ini. Ada 4 kartu ini yang melambangkan kekurang harmonisan. Ratu bawa pedang, sebuah keputusan tegas atau sebuah kata-kata yang begitu menghujat, atau perkara-perkara yang bisa membuat hubungan mereka menjadi seperti ini. Ada tekanan, ada amarah, namun mereka juga bingung harus bagaimana rumah tangga ini. Dikarenakan permasalahan-permasalahan itu sebenarnya permasalahan-permasalahan dari masa-masa lalu yang dipendamnya. Sehingga kalau masalah itu dipendam, akhirnya menggunung dan sekarang sudah meletus. Jadi merasa seperti ini jadinya. Dan disarankan di sini sudah saatnya untuk melihat ke depan, sekalipun permasalahan-permasalahan itu mungkin terasa berat, tapi sudah harus dihadapi yang dilambangkan ini. Meminggul tonggak, menatap ke depan ya. Jadi sudah saatnya jangan melihat ke belakang, harus menatap ke depan ya. Karena juga kasihan loh ya anak-anaknya kalau sampai rumah tangganya ini kurang harmonis. Bagaimanapun anak juga akan merasakan. Terus saya akan lihat ada pesan apakah dari semesta untuk Melanie Ricardo dan untuk Tyson ini. Semoga pesan-pesan ini bisa membuat rumah tangganya menjadi rukun kembali dan introspeksi diri tentunya ya. Yang pertama ini untuk Melanie Ricardo, ada pesan apakah dari semesta untuknya? Baik buruk jadikan sebagai introspeksi diri ya. 1 ini, ada rencana diam-diam. Jangan mempunyai rencana-rencana yang bisa membuat rumah tangga ini menjadi
berantakan, seperti simbol ada cerai aja dan lain sebagainya, seperti itu jangan ada rencana untuk itu ya. Pamali dilarang. Kemudian kartu yang kedua ini, kekhawatiran itu harus sudah dipupus. Yang dilamakan ini harus sudah berusaha mencari pencerahan, tapi Melanie ini sudah berusaha mencari pencerahan, makanya mendatangi konsultan perkawinan agar bisa diberi pencerahan harus bagaimana untuk keluarganya ini. Jadi apa yang dilakukan Melanie Ricardo ini sudah benar ya. Kartu yang nomor 3 ini, berusaha menyeimbangkan, dalam arti kata cobalah untuk melihat kebaikan dan keburukan suaminya seperti itu. Jangan dilihat keburukannya saja. Kalau ingin rumah tangga berdamai, lihat kebaikan suaminya seperti apa. Ini ya, mempertimbangkan biar seimbang. Jangan hanya melihat keburukannya. Kemudian kartu yang nomor 3 ini, melihat ke depan, tapi di sini ada simbol matahari dan bulan, di mana ke depannya ini tidak tahu apa yang akan terjadi, sukseskah, jatuhkah. Di sini ada kaki yang berpijak ke tanah, juga ada kaki yang berpijak ke udara, yang artinya riskan untuk jatuh. Jadi harus dipertimbangkan sebelum melangkah jauh ke depan. Jangan ada niatan untuk melakukan rencana-rencana yang kurang bagus ini ya, rencana bercerai atau bagaimana. Coba jangan sampai itu timbul di dalam pikirannya. Karena ke depannya juga nggak tahu jatuhkah, sukseskah karena putusan ini. Kemudian saya ambil kartu yang kelima. Ini. Ada banyak kemampuan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, tetapi harus fokus ya, harus fokus untuk mewujudkan, jangan setengah-setengah. Kalau ingin mempertahankan rumah tangganya, ya harus totalitas, jangan setengah-setengah. Dan kemampuan itu ada sebenarnya di Melanie Ricardo ini untuk mempertahankan rumah tangganya. Jadi sebenarnya kuncinya di Melanie Ricardo ini ya, rumah tangga ini bertahan atau tidak. Jadi seperti itu sarannya, jangan ada keinginan-keinginan yang kurang bagus, misalnya keingin bercerai atau bagaimana. Cobalah untuk melihat sisi baiknya Tyson pada anak-anaknya bagaimana. Karena yang namanya keluarga selalu ada, gimana ya, kadang-kadang peran seorang istri ini menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian pihak suami menjadi pihak kedua, mungkin karena pendapatannya yang agak kurang ya, yang tidak seimbang dengan istrinya, sehingga mengambil peran lebih merawat anaknya, lebih dekat dengan anak-anaknya. Bisa saja itu terjadi dan itu hargai, karena dekat dengan anak itu juga nggak mudah ya. Jadi harus diimbangi sisi baik dan sisi kelemahannya, jangan melihat sisi keburukannya saja. Kemudian kejadian-kejadian masa lalu, misalnya bertengkar dalam rumah tangga, cobalah untuk diluruhkan. Jangan diingat-ingat. Mulailah menatap ke depan, melangkah ke depan, tapi dengan hati-hati yang dilambangkan ini. Karena ke depannya juga riskan jatuh. Entah bangun, entah jatuh, tergantung bagaimana Melanie ini memanajemen rumah tangganya. Karena sebenarnya rumah tangga Melanie ini di tangannya, bukan di tangan Tyson, karena di sini ada kartu ini. Melanie bisa mewujudkan apapun yang diinginkan asal fokus pada keinginannya. Jadi baik buruk dalam rumah tangga ini, bangun atau putus dalam rumah tangga ini, tergantung keputusan Melanie Ricardo. Ya, jadi mempunyai peluang dalam menentukan rumah tangganya ini. Jadi ini pesan semesta untuk Melanie Ricardo. Jadi jangan ada keinginan-keinginan yang bukan-bukan dalam rumah tangga. Jangan ada punya keinginan jelek ya, misalnya bercerai dan bagaimana. Karena ini tadi sudah disarankan nggak boleh punya keinginan seperti itu. Lihat sisi baik dan buruknya suami, bandingkan secara berimbang. Karena apa guys? Kalau seseorang sudah pegel, yang dilihat itu kejelekannya, kebaikannya tertutup dengan emosinya ya.
Jadi disarankan melihat secara berimbang kebaikan dan keburukan suaminya. Kemudian saran untuk Tyson bagaimana? Satu, Tyson ini harus tegas sebagai kepala rumah tangga ya, sekalipun mungkin Melanie lebih dominan dalam rumah tangga, tapi Tyson ini juga harus tegas, juga harus cekatan dalam bekerja. Karena kalau saya lihat Melanie ini orangnya nggak sabaran, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak beres langsung ceret, gitu ya. Jadi harapannya Melanie ini, Tyson ini lebih cekatan lagi dalam menyelesaikan apapun ya. Ini ya yang dilambangkan ini. Kemudian kartu yang kedua, ini juga simbol ketegasan, simbol harus niatan yang kukuh dan lain sebagainya dalam mempertahankan rumah tangga. Jangan gimana ya, karena Tyson ini sepertinya orangnya ini agak low profile, jadi mungkin Melanie-nya agak gregetan kalau kurang cekatan. Kartu yang nomor 3 ini mengumpulkan semangat, mengumpulkan energi dalam menghadapi masalah kehidupan. Jangan bergantung kepada Melanie, jangan dikit-dikit Melanie yang harus menyelesaikan. Nah, Tyson ini harus juga ikut andil dalam menyelesaikan perkara rumah tangga. Apapun, perkara apapun tentunya yang dilambangkan ini. Kumpulkan energi, kumpulkan kekuatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Karena yang namanya kehidupan pasti akan ada permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi. Dan ini juga harus sudah siap untuk menghadapi semacam itu. Jangan hanya berpaku pada Melanie ya. Kartu yang nomor 4, tumbuh subur. Maksudnya yang namanya kasih sayang ini harus ditumbuhkan, sekalipun apa ya, sekalipun pertumbuhannya lambat. Jadi kondisi rumah tangga yang seperti ini tentunya akan ada sedikit emosi yang berkecamuk dalam rumah tangganya. Tapi cobalah untuk menumbuhkan kembali rasa sayang, rasa cinta yang mungkin sudah sedikit menipis dikarenakan permasalahan yang ada. Jadi tumbuhkan kembali perasaan sayang itu, tumbuhkan kembali keharmonisan rumah tangga sepenuh hati, sekalipun prosesnya mungkin agak lambat ya, karena yang namanya rumah tangga sudah ada permasalahan, tentunya untuk kembali pulih itu butuh waktu, tidak segera bisa terselesaikan. Kemudian kartu yang nomor 5 ini harus tanggap dengan kondisi yang ada ya. Jadi harus tanggap kondisi apa aja yang terjadi dalam rumah tangga ini. Jangan menyerahkan sepenuhnya pada Melanie. Akhirnya Melanie capek, kalau capek Melanie ngamuk-ngamuk. Semacam itu. Jadi untuk Tyson ini diharapkan lebih tegas lagi, lebih semangat lagi, dan lebih cekatan dalam menghadapi permasalahan atau dalam aktivitasnya sehari-hari di kehidupannya. Kemudian harus juga siap untuk menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari, jangan sepenuhnya diserahkan pada Melanie. Kemudian juga harus tanggap apa yang terjadi dalam lingkungannya, dalam rumah tangganya. Ini ya, harus tanggap, harus cari tahu, oh rumah tangga saya sekarang seperti ini, oh istri saya butuh ini, oh anak saya butuh ini, dan lain sebagainya. Cobalah itu direspon, kemudian ditindaklanjuti. Seperti itu untuk Tyson ya. Jadi rumah tangga Melanie, Ricardo, dan Tyson ini sebenarnya masih bisa dibenahi. Makanya tadi disarankan untuk Melanie jangan punya pikiran yang negatif, karena permasalahan ini sebenarnya permasalahan ego saja. Mungkin beda kultur juga bisa, karena kan mereka berdua ini beda negara, beda adat dan budaya, beda kebiasaan, jadinya ada benturan-benturan di dalam rumah tangganya. Demikian saja untuk Melanie Ricardo, semoga saja rumah tangganya bisa ayem tentrem, tidak ada permasalahan-permasalahan lagi, bisa dikendalikan semuanya. Dan untuk Tyson harus lebih tanggap dengan apa yang terjadi, jangan segalanya diserahkan pada Melanie, baik segala keputusan dan lain sebagainya. Jadi harus lebih tegas, lebih cekatan dan lain sebagainya, sehingga rumah tangga ini bisa
utuh kembali seperti sedia kala. Baiklah teman-teman, sampai di sini lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lainnya.